Judi online ini bukan kejadian baru tahun 2024, bukan. Bahkan mungkin mulai dari sebelum Budi Ari, setelah Budi Ari masuk menjadi menteri, setelah dia lepas, baru diketahui bahwa ada perbuatan-perbuatan bersifat membackingi. Nah, Ya. ini yang kemudian perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, melangkah dengan meloncati beberapa mungkin batasan-batasannya, seperti tidak boleh memeriksa menteri tanpa izin presiden dan lain-lain. Ini harus diloncati untuk kemudian menjaga keamanan ruang cyber kita dari Oke. pejabat negara yang jahat. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Budi Ari, Menteri Koperasi, kapan diperiksa? Nah, ini tema kita hari ini. Karena apa? Karena masalah penyakit judi online itu sudah hampir menyebar ya ke berbagai pelosok kelas masyarakat, bahkan yang kecil-kecil juga terjerat, lahir berbagai macam persoalan baru. Ada yang kemudian bercerai gitu ya kalau sudah berpasangan, ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terjebak pada hutang piutang yang sangat besar, kemudian bahkan muncul satu kebiasaan baru, berbohong gitu ya. Nah ini kan sebenarnya fondasi bangsa jadi rusak karena praktek ini. Tapi ternyata kejahatan judi online itu dilindungi gitu ya, bukan justru diberantas. Setidaknya kemarin ya kita sudah tahu puluhan miliar uang sudah digeledah oleh kepolisian, PNS yang harusnya memblokir gitu ya aplikasi-aplikasi judi online justru melindungi, mereka mendapatkan sesuatu dari pemberian perlindungan itu. Tapi pertanyaannya apakah hanya kroconya saja yang terlibat? Ini kan kejahatan yang sangat besar, serius, dengan magnitud keuntungan yang secara finansial juga sangat besar. Ya, nah itu pertanyaan kita. Kenapa kemudian harus sampai ke gembongnya ini? Tidak mungkin hanya pelaku-pelaku kecilnya. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada tamu istimewa, narasumber tetap kita, Kang Ayub Kadriah. Selamat sore, Kang Ayub. Sore, Kang. Apa kabar, Kang Ayub? Alhamdulillah. Semakin mencoba waras. Kang Ayub, ini soal mungkin nggak mungkin ya. Dari konstruksi kejahatan praktek perlindungan terhadap judi online yang sudah diungkap oleh kepolisian. Ini kan kita tahu yang baru jadi tersangka itu hanya orang-orang di lapangan lah ya. Mereka-mereka yang secara langsung punya pekerjaan untuk memblokir sebenarnya ya. Atau pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan itu, tapi kemudian justru memberikan akses supaya aplikasinya tetap bisa masuk dalam sistem gitu ya di keamanan digital kita di pemerintah dalam hal ini Kominfo yang harusnya bertanggung jawab. Nah, dari sisi yang sederhana itu apakah mungkin hanya pelaku kecil-kecilannya saja yang terlibat? Atau memang begitu parahnya sistem pengawasan kita sehingga yang kecil pun bisa memainkan peran yang sangat besar gitu ya dalam soal ini gitu. Kang Ayub ada catatan dulu nggak soal ini? Iya. Pertama-tama mungkin yang jadi catatan saya terkait sistem penanganan perjudian online ya di Indonesia. Eh, kita masih menggunakan sistem peraturan perjudian offline 303. Kita masih pakai undang-undang penanganan perjudian tahun lama, sehingga KUH pidana juga masih pasal KUH pidana lama gitu kan yang dipakai, ditambahkan dengan satu pasal dalam undang-undang ITE, sehingga eh, cara pandang terhadap perjudian utamanya hampir sama ya dengan beberapa jenis kejahatan yang menjadi penyakit masyarakat ya pada umumnya. Pornografi, perjudian, sudut pandangnya tidak bisa lagi kita pakai sudut pandang lama, misalnya. Tidak bisa lagi kita pakai sistem lama. Kalau dulu perjudian itu memang selalu ada pembackingan, Kang.
Makanya di undang-undang di peraturan khusus tentang pencegahan perjudian atau penanggulangan terhadap perjudian ditaruh satu pasal khusus terkait bagaimana pejabat negara yang turut serta dalam membantu terjadinya perjudian itu secara offline. Nah, sekarang realitasnya sudah berubah. Kita selalu bilang ya, sudah beberapa kali kita bahas setiap kali membahas Kementerian Informasi yang sekarang jadi Komdigi, setiap kali kita membahas mereka, kita selalu menyatakan bahwa realitasnya beda. Logikanya juga harus beda. Ini bukan realitas biasa, ini hyperrealitas yang sedang dihadapi. Cara penanganannya juga harus berbeda. Sehingga jika kemudian logika-logika lama yang dipakai dalam penanganan beberapa jenis kejahatan seperti pornografi, seperti perjudian yang sifatnya online, maka yang terjadi bahwa sistem pengamanannya itu malah lebih mudah untuk ditembus, sistem pengawasannya lebih mudah untuk diakali oleh pelaksana-pelaksana lapangan, atau bahkan secara bersama-sama diketahui tapi tidak dilakukan upaya apapun misalnya bagi pemimpinnya, bagi pemegang kekuasaannya. Hampir sama seperti waktu Toto Gelap. Waktu Toto Gelap kan baru hanya beberapa pemain di dalamnya kan. Nah, sementara ini judi online, maka yang semakin besar pangsa pasarnya, yang semakin luas pangsa pasarnya, dan semakin besar penghasilannya, maka eh, beberapa pemangku-pemangku kepentingan di berbagai instansi utamanya di dalam Kementerian Komunikasi yang selalu kita bilang bahwa Kementerian Komunikasi ini seperti presiden dalam dunia maya kita, mereka yang meregulasi, mereka yang mengatur, mereka menjadi polisi sendiri di dalam Ya. tanpa kemudian kita tahu siapa yang bisa mengawasi mereka, siapa yang bisa mengkontrol mereka. No one knows. Hmm. Mungkin itu sebagai salah Ya. satu dasar sistematika kejahatan digital, utamanya baik beberapa kejahatan digital yang masuk ke dalam penyakit masyarakat seperti pornografi dan perjudian online yang terjadi sekarang. Oke. Mungkin itu, Kak. Kang Ayub, kalau mereview dari proses hukum ya, yang dilakukan oleh kepolisian tadi sudah disinggung, ya penerapan aturan mainnya masih menggunakan pendekatan offline ya, kejahatan-kejahatan offline. Padahal sekarang itu kejahatannya online dan sepertinya regulasi gagap merespon perkembangan baru ya yang terjadi di dunia kita. Yaitu penyakit dari regulasi selalu ketinggalan dengan masalah yang muncul ya. Betul. Apalagi konsen dan orientasi politik pengambil keputusan, pembuat regulasi kadang-kadang juga sangat berbeda dari kebutuhan yang ada di depan mata gitu. Nah, tapi dari sisi proses hukum ya, yang sekarang sedang ditangani oleh Mabes Polri, kalau posisi kita sedikit geser sebagai penyidik gitu ya, di kepolisian, Betul. bolehlah kita berandai-andai sedikit, nunggu apa lagi untuk meriksa menterinya, gitu ya. Saat itu, karena kan bukti-bukti yang muncul juga, bahkan di publikasi di sosial media itu sudah sangat jelas ya. Misalnya salah satu pelaku itu juga berinteraksi langsung ternyata dengan Menteri Kominfo. Dia bisa mengubah SOP yang berlaku di dalam kementerian, itu luar biasa loh, Kang Ayub. Itu Ya. kayak pemerintah itu sudah dikuasai mafia itu. Karena sebuah SOP itu bisa diubah oleh orang yang tidak ada di situ gitu ya. Itu itu luar biasa itu sebenarnya, sebagai sebuah kelemahan ya di dalam sistem pengawasan di pemerintahan, sehingga fungsi-fungsi pemerintahnya menjadi lumpuh, bahkan dibelokkan, dimanfaatkan sebagai pelindung kejahatan, alih-alih Yes. misalnya menjadi pengawas dan penegak dari aturan main. Nah, ini nunggu apa lagi sebenarnya? Apakah ada hambatan tertentu yang mungkin membuat ya sang Menteri Budi Ari tidak dipanggil-panggil nih untuk diperiksa, diklarifikasi. Menteri saat itu ya. Menteri saat itu kan, karena dia adalah Menteri Kominfo saat itu. Apakah karena dia loyalis Jokowi sehingga sulit untuk disentuh?
apalagi sekarang juga dipercaya menjadi Menteri Koperasi, dan apakah juga hambatannya karena ya bukti-buktinya belum memadai sehingga dia belum bisa diperiksa. Catatan Kang Ayub soal ini kira-kira bagaimana? Siap. Kalau kata eh, beberapa almarhum profesor kami ya, beliau selalu menyatakan bahwa hukum itu tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman. Sehingga ketika hukum dan peraturannya tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman dan perkembangan realitas sosial, baik itu teknologi dan politik, maka dibutuhkan langkah-langkah manusia yang melampaui keadaan itu. Nah, tapi jika manusia itu melampaui keadaan dengan itikat jahat seperti yang terjadi di Menkominfo kemarin sebelum dia jadi Komdigi ya, maka yang terjadi adalah permufakatan-permufakatan jahat untuk merubah peraturan dengan tujuan-tujuan untuk menguntungkan beberapa pihak. Kan seperti itu. Nah, sehingga eh, sebagai penyidik memang harus membuka mata lebih luas bahwa eh, apa yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informasi sebelumnya harus benar-benar dibersihkan dengan perubahan dia menjadi Komdigi. Apa yang terjadi mulai dari prosedur-prosedur perubahan peraturan yang kemudian seolah-olah tidak memiliki prosedur yang baik, tidak memiliki sistem perubahan yang baik, tidak memiliki sistem perubahan yang berbasis keamanan digital dan anti korupsi, maka itu harus dilakukan perubahan dan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang terjadi kemarin harus segera dipertanggungjawabkan. Beberapa pertanggungjawaban dalam hukum pidana misalnya bukan hanya pelakunya, bukan hanya kroco-kroco yang melakukan di bawah, tapi siapa yang merencanakan. Ini kan apa ya, keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku di lapangan ini bisa jadi direncanakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih, kan seperti itu. Atau yang memiliki kekuasaan lebih ini merupakan pelaku turut serta. Dia ikut membantu proses mulai dari proses perubahan peraturan dan proses pelaksanaannya. Kedua, atau dia membackingi dengan melindungi pelakunya dari eh, apa ya, dari tatapan mata masyarakat misalnya seperti itu. Eh, atau dia mengetahui tapi tidak melaporkan, itu juga salah satu bentuk daripada bentuk daripada turut serta dalam pertanggungjawaban pidana seperti itu. Jadi walaupun saya kan nggak melakukan, saya kan nggak nerima duitnya langsung misalnya, tapi eh, mengetahui tidak melaporkan juga sudah termasuk gitu kan. Bahkan mempermudah, apalagi kalau dia dapat bagian dari situ atau dia dengan tindakan mempermudahnya atau tindakan diamnya itu mempermudah. Nah, ini harus kemudian dilakukan loncatan oleh pihak kepolisian untuk mencegah perbuatan lebih lanjut di dalam pembakingan terhadap judi online ini di kementerian ketika dia menjadi Komdigi. Ada berapa orang di lapangan selain mereka yang tertangkap kemarin yang turut terlibat? Di tingkatan lebih atasnya ada berapa orang? Di tingkatan kementerinya, misalnya dari menteri yang mana? Karena ini tidak bisa jadi bukan kejadian kemarin. Judi online ini bukan kejadian baru tahun 2024, bukan. Bahkan mungkin mulai dari sebelum Budi Ari, setelah Budi Ari masuk menjadi menteri, setelah dia lepas, kemudian baru diketahui bahwa ada perbuatan-perbuatan yang bersifat membackingi eh, judi online ini sekarang. Nah, Ya. ini yang kemudian perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, melangkah dengan meloncati beberapa mungkin batasan-batasannya, seperti tidak boleh memeriksa menteri tanpa izin presiden dan lain-lain. Ini harus diloncati untuk kemudian menjaga keamanan ruang cyber kita Hmm. dari Oke. pejabat negara yang jahat gitu. Ya, ya. Kang, ini satu lagi yang juga sepertinya kok tidak terlalu banyak diusikkan soal bagaimana transaksi, ya. Karena ujungnya dari pelindungan terhadap judi online itu kan benefit finansial yang besar.
Nah, ketika sebuah kejahatan itu ditujukan untuk mendapatkan benefit finansial yang besar dan dilakukan dengan penggunaan jabatan publik gitu ya, atau posisi publik, tentu kan ada beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk mengejar ya. Misalnya yang paling umum itu adalah undang-undang anti pencucian uang gitu. Nah, ini sepertinya juga belum dipakai nih, Kang, sebagai salah satu instrumen atau alat yang bisa membantu, penegak hukum untuk mengungkap gitu ya. Apakah ini juga merupakan satu alasan, yang, ujung-ujungnya non teknis ya. Kalau teknisnya kan ada tadi ya, undang-undangnya ada kok, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan cepat gitu. Tapi kalau nggak dipakai berarti pertimbangannya bisa teknis atau non teknis. Kita asumsikan pertimbangannya non teknis karena secara gamblang kan menyebutkan apa itu pencucian uang gitu ya di dalam undang-undang anti TPPU-nya gitu. Tapi kalau nggak dipakai berarti ada alasan lain. Nah, seberapa membantu, polisi untuk mengungkap kejahatan ini dengan lebih, serius, lebih jauh, kalau polisi juga mengusutnya dengan pendekatan, TPPU, Kang Ayub? Iya. Eh, Salah satu yang menjadi koridor utamanya TPPU kan ketika memang sudah ketahuan ada satu tindak pidana, maka aliran dana dari tindak pidana itu harus dibuka. Yang jadi eh, permasalahan adalah eh, sejauh mana kemudian tindak pidana asalnya itu judi online ini kemudian diuraikan. Hmm. Dari kapan sampai kapannya gitu kan, sehingga kalau misalnya hanya diuraikan misalnya eh, apa penerimaan uang dari judi online dari bulan November ke Desember 2024 setelah Budi Ari lepas mungkin, maka aliran dana yang akan dikejar untuk TPPU-nya hanya aliran dana itu. Ketika ketahuan bahwa uangnya ada di brankas mana, uangnya itu saja sudah selesai bahwa oh, uangnya udah sampai di situ. Tapi kerangka tindak pidana awalnya, kerangka tindak pidana dasarnya kemudian tidak diuraikan dengan misalnya apabila tidak diuraikan secara berjenjang mulai dari awal mula misalnya sistem ini dibangun, sistem pengawasan dan sistem pemblokiran judi online ini dibangun, maka kita hanya akan dapat yang pendek-pendek ini untuk mengejar dari TPPU-nya. Hmm. Kalau misalnya tindak pidana asalnya diurai dari awal, kemudian pengawasan judi online sebelum atau setelah divisi ini terbentuk, kemudian sampai sekarang, maka bisa jadi TPPU menjadi jalan untuk membuka aliran dana ini kemana saja. eh, TPPU dalam tindak pidana judi online ini kan pendanaannya sudah cukup lama, mungkin kemudian melakukan penyiraman-penyiraman di beberapa instansi, salah satunya misalnya karena ini online, maka bisa jadi atau patut diduga penyiraman-penyiram apa upaya pengiriman-pengiriman dana ini terjadi sebelum ada sistem pengawasan ini kan. Hmm. Sehingga kolega mereka sudah berkembang jadi sistem pengawasan, tinggal bayar lapor 100.000 selamatkan 1.000 biji kan itu. Hmm. Sebagai tindak pidana maka dia harus diurai secara lengkap. Tapi kalau kepolisian tidak mau mengurai dia secara lengkap, hanya cari gampangnya saja tindak pidana awalnya, maka kejaran TPPU-nya hanya di sekitaran misalnya dari November ke Desember. Dan ketika kita dengar November ke Desember berapa sih? Miliaran, bahkan bisa sampai triliunan dalam 1 bulan putaran uangnya yang masuk ke dalam kementerian ini. Karena kita wow dengan uang kecil, uang yang kita sebut besar itu, bagi mereka uang kecil. Karena hanya uang 1 bulan, hanya uang 1 bulannya saja yang Ya. dikejar. Hanya itu doang untuk TPPU-nya. Kita berharap bahwa kepolisian bisa menggali lebih dalam, bisa mengurai lebih luas tentang tindak pidana judi online ini dan bagaimana uangnya dicuci. Dan bagaimana uang kotor yang masuk ke kementerian ini dicuci. Mungkin seperti itu. Ya, termasuk siapa yang menjadi operator dari judi online-nya sendiri ya. Karena sekarang ini kan
yang dikejar baru tadi ya tingkat keroco di level pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang gagal ikut seleksi gitu ya. Ya, Tapi siapa bandar yang ada di judi online-nya gitu ya, kemana ya. uang mereka mengalir, itu juga sebenarnya harus diperiksa. Dan apakah kepolisian punya hambatan soal itu? Semestinya enggak, karena wewenangnya ada di mereka. Mereka juga punya tim yang memadai untuk mengusut ya, untuk Kalau menindak. kondisinya normal tidak, Kalau tidak kondisinya akan ada. normal, Ya. Tapi kalau ada kondisi politik yang kemudian memaksa pihak pemangku kebijakan yang dimana mungkin saja atau patut diduga karena sudah lama beredar, bandarnya ada di ada di yang memegang kekuasaan dengan seragam coklat atau di di beberapa instansi misalnya, maka itu akan terhalangi. Apalagi kalau pemegang kekuasaan di instansi itu sedang berkuasa dalam ruang politik sekarang, semakin sulit. ya, Kita berharap sih ada yang mau meloncat dan mengorbankan dirinya untuk membongkar sindikasi ini. ya. Ya, sekarang nih era bukan mengorbankan diri, Kang, mengorbankan banyak orang. Itu yang susah. Karena itu Hugeng itu mengorbankan dirinya untuk Ya, memberantas perjudian yang dibackingi oleh banyak pasukannya pada masa itu. Makanya kita siap. bisa selamat dari perjudian. Kalau tidak ada model-model Jenderal Hugeng, goodbye. Ya, ya kita masih berharap ada hugeng-hugeng lain ya yang tumbuh, lahir, besar dan menjadi pengambil keputusan di institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian. Sekali lagi, sahabat integritas, apakah Anda yakin pengusutan kasus judi online ini akan sampai ke akarnya atau hanya di permukaan, hanya menjerat orang-orang di lapangan? Silahkan berikan komentar ya di laman komentar kita. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Kang Ayub. Kita hanya bisa berharap pemerintah penegak hukum serius mengusut kasus ini, membuka tuntas siapa-siapa saja pelakunya, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab, karena judi online ini sudah merupakan satu masalah baru yang kita hadapi, konsekuensinya serius bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, warga gitu ya, korbannya juga sudah banyak. Jadi kurang apa lagi kita ini punya fakta, punya bukti bahwa berbagai macam kejahatan yang muncul itu seringkali tidak bisa ditangani karena justru orang-orang kuat terlibat di dalamnya. Nah, di sini ujian besar kita sebagai negara, apakah kita sanggup melawan mereka-mereka yang menempati posisi-posisi di jabatan-jabatan kuat, akan tetapi terlibat di dalam satu skandal dan kejahatan yang besar, atau kita takluk, itu akan sangat juga tergantung dari bagaimana ujung dari penanganan kasus ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.